Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi sahabat tani. Oke, saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih buat sahabat subscriber ya, buat yang sedang menonton. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan sampean selalu diberikan kesehatan. Oke, video kali ini seperti biasa tentang perkebunan ya. Di sini teman-teman saya akan berbagi bagaimana sih caranya kita melakukan usaha terkait berkebun kopi. Ini khusus berkebun kopi ya, usaha yang bisa hasil tanpa terlalu mengeluarkan modal biaya. Terkait saat ini biaya pembelian pupuk yang sangat terasa buat saya pribadi khususnya teman-teman ya. Di sini teman-teman saya ingin berbagi berdasarkan pengalaman yang saya rasakan, saya jalani ya sudah 4 tahun kesini ya, 5 tahun berjalan ini hasil saya cukup lumayan stabil ya, tanpa itu tadi saya memupuk kimia. Cuman di sini teman-teman perlu digarisbawahi, saya mohon jangan disalahartikan. Saya berbicara seperti ini bukan berarti, sekali lagi bukan berarti tidak setuju dengan pemupukan ya, karena saya pun pernah memupuk. Di sini teman-teman, bisa nggak sih kita itu tanaman kopi kita bisa bagus, berbuah stabil ya tanpa pupuk? Karena jujur di sini saya sebagai petani yang sangat terbatas ya dari modal. Terlebih sudah saya katakan saya sebagai parolahan. Di sini ketika saya terputus melakukan pemupuk akibat biaya ya, di situ saya merasa apa bisa sih tanaman kopi saya berbuah lebat tanpa pupuk, karena sudah bergantung tadinya ya. Padahal dulunya tidak memupuk saya kan. Nah di sini teman-teman, pelajaran yang sangat saya rasakan yang menurut saya cukup lumayan berharga buat saya teman-teman. Nah di sini saya akan coba berbagi, mudah-mudahan ada manfaatnya buat petani kopi, terkhusus yang tanda kutip sama seperti saya yang sangat terbatas modal biaya. Mohon jangan di skip teman-teman ya, kalau saja ini ada manfaatnya. Karena tujuan saya ingin berbagi seputar tentang cara bagaimana sih untuk bisa tetap menghasilkan buah terkait tanaman kopi kita setidaknya cukup stabil lah. Di sini teman-teman, langkah yang pertama ya, di sini langkah yang pertama yang saya lakukan ya, itu saya pahami ya, saya pahami dulu lahan. Saya teliti, saya pelajari lahan ya. Kondisi lahan, kondisi lahan itu saya sangat masih cukup mendukung ya, bisa dikatakan masih cukup subur lah. Karena untuk di daerah saat ini ya, perlu juga saya informasikan, di perkebunan yang saya saat ini adalah berada di kawasan ya. Terkait saya merawat kebun memang ada beberapa tempat yang berbeda-beda ya untuk saat ini di kawasan. Nah tetapi di sini teman-teman ya, bisa teman-teman lihat ini sudah tua, kebun sudah tua ya, batang juga sudah sisa polesan ya. Tapi cukuplah dari segi lahan cukup lumayan teman-teman ya. Nah di sini langkah yang pertama, kita pelajari lahan, kita kenali lahan. Jika lahannya memang cukup bisa baiklah mendukung ya, mendukung tanaman kita tetap baik tanpa pupuk ya. Nah, di sini teman-teman, langkah yang kedua ya, teman-teman bisa lihat di video saya yang ini menerangkan tentang 3 fase perawatan yang tidak harus diabaikan ya, jangan sampai diabaikan. Nah disitulah teman-teman, ketika saya yakin ya, langkah pertama saya yakin, merasa yakin, seyakin-yakinnya ya, lahan saya cukuplah baik untuk pertumbuhan ya, pertumbuhan batangnya. Maka di situ 3 fase perawatan batang saya benar-benar lakukan ya, dan hasilnya cukup lumayan teman-teman ya, terbukti cukup lumayan penghasilan saya ya, pokoknya cukup lumayan lah.
hanya saja bedanya teman-teman ya. Di sini perlu juga digarisbawahi perbedaannya teman-teman ya. Ketika saya dulu memupuk ya, memupuk itu penghasilan saya memang ada lonjakan teman-teman. Nah, walaupun tidak tiap tahun ya melonjak, itu pasti ada lonjakan kalau saya waktu memupuk ya. Memupuk itu pasti ada lonjakan. Seperti contoh dalam ukuran 1 hektar lahan ya, biasa saya standar 1,2 1 lah, itu bisa 1,5 ya, ada lonjakan. Nah ketika saya berhenti memupuk standar teman-teman ya, satu paling turun dikit kan, naik juga begitu, satu, pokoknya satu itu jadi standar teman-teman ya. Jadi saya berpikir kenapa saya tidak pertahankan. Nah disinilah salah satu saya berpikir untuk berbagi ini ya kepada teman-teman, khususnya petani kopi. Bisa enggak sih tanpa kita pupuk tanaman kita bisa baik, menghasilkan buah yang baik ya. Itu tadi sebenarnya bisa teman-teman ya, menurut saya, karena ini yang sudah saya jalani. Yang pertama, langkah pertama itu tadi saya untuk saya pribadi saya kenali untuk lahan ya. Jika lahan memang saya merasa yakin tanaman saya baik ya tanpa dipupuk ya pertumbuhannya. Jadi 3 fase dalam 1 tahun di video yang ini kan sudah saya jelaskan, itu jangan diabaikan. Jalankan itu, alhamdulillah teman-teman. Nah tentunya di sini saya merasa untung ya teman-teman, tidak begitu banyak mengeluarkan modal biaya ya, salah satunya pupuk ya. Hasil saya tetap stabil ya, kenapa tidak saya pertahankan. Tentu setiap petani kopi kan sama ya tujuannya, pengen hasil, pengen buahnya tetap maksimal ya. Di sini memang perbedaannya tidak ada lonjakan untuk yang saya rasakan. Ini terkait video ini khusus untuk lahan yang cukup subur ya, apalagi kalau subur ya. Nah bukan berarti yang tandus ya. Otomatis kalau memang lahannya baik ya, tanpa kita lakukan pemupukan, itu pasti dari segi pohonnya juga baik teman-teman. Apalagi kalau dipupuk ya, nambah lebih baik kan. Nah di sini sekali lagi teman-teman, saya dalam mengambil video ini berbagi ya, kalaupun ada manfaatnya dan masuk sama teman-teman. Nah bukan berarti saya tidak setuju teman-teman ya dengan pemupukan ya, sekali lagi perlu digarisbawahi. Nah inilah teman-teman ya yang saya rasakan ya. Tentunya kita ingin semua merasakan hasil. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa tetap hasil tanpa mengeluarkan banyak modal biaya. Usaha bertani apalagi ya, sudah pasti banyak biaya, cuman setidaknya kita bisa memperingan ya. Alhamdulillah teman-teman, saya merasa sangat lebih untung ya tidak memupuk, karena saya yakin dengan lahan saya ya, hanya saja perawatan dari segi batang tetap harus kita ekstra lebih di nomor satukan lah, diperhatikan. Dan alhamdulillah hasilnya teman-teman ya. Nah ini hanya saja bedanya itu tadi, saya tidak memiliki atau tidak merasakan hasil lonjakan. Dan tidak semua batang itu berbuah lebat ya, tetapi untuk kondisi pohon batang bagus teman-teman ya. Nah ini sudah berbeda dengan ini ya. Nah oke. Jadi mungkin hanya ini ya teman-teman video saya. Sekali lagi, bukan berarti saya tidak setuju dengan pemupukan. Nah itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Intinya cara kita tetap pasti berbeda ya, tapi satu tujuan kita tetap sama, ingin hasil yang maksimal. Oke, salam satu tani, tetap semangat, jangan lupa dukungannya. Oke, saya akhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.